kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, Abang mau kasih tahu nih untuk apa saja yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan hati adik-adik. Harus sungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan nih masih ada ngantuk. Makanya sebelum kita beribadah harus sudah mandi, berpakaian yang rapih, dan sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk siapkan buku catatannya dan Alkitabnya, supaya kita bisa menulis apa saja yang menjadi rangkuman dari firman Tuhan hari ini, supaya kita nggak lupa adik-adik. Oke, yang ketiga, siapkan persembahannya. Persembahannya dipersiapkan adik-adik. Dikumpulkan bisa ke orang tuanya atau adik-adik masukkan ke dalam celengan yang sudah dikasih tahu sama kakak abang minggu lalu. Dimasukkan, dikumpulkan. Nanti ketika kita masuk kembali di gereja kita, bertemu kembali, adik-adik bisa serahkan celengan persembahannya kepada abang dan kakak guru sekolah minggu untuk diberikan kepada gereja. Oke adik-adik, selamat beribadah. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Kita kembali lagi adik-adik untuk sekolah minggu online pada hari ini. Siapa yang bersukacita? Iya, semua adik-adik sekolah minggu di pagi hari ini harus bersukacita, harus semangat. Karena kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memulai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan hari ini Kurasa Bahagia. Oke, ayo bang. Sambil tepuk tangan boleh ya. Harus senyum, sukacita, karena kita bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi adik-adik, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita merasa bahagia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Mana senyumnya? Abang mau lihat nih. Senyum dari adik-adik sekolah minggunya. Harus senyum bahagia. Iya adik-adik. Nah, minggu ini tema kita apa ya? Bulan Maret, temanya apa minggu lalu dikasih tahu sama kakak dan abangnya? Tentang persaudaraan. Iya adik-adik, minggu ini kita bahas tentang persaudaraan. Dan minggu lalu juga kita sudah belajar dari Tuhan Yesus tentang persaudaraan. Nah, tema kita minggu ini adalah, kita sebutin sama-sama ya, pakai gaya ya. Berdiri, 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 berdiri. Kita mau sebutin sama-sama. Tema kita hari ini adalah aku mengasihi saudaraku. Sekali lagi ya. Aku mengasihi saudaraku. Nah, kita semua harus saling mengasihi adik-adik. Karena dalam Yesus kita bersaudara. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo bang. Suaranya kenceng ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bisa tepuk tangan. Katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam siapa? Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
ada sukacita. Iya, dalam Yesus ada sukacita, dan dalam Yesus kita semua bersaudara. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan Dasatita. Didengarkan baik-baik ya adik-adik, supaya kita bisa belajar dari segala firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggunya. Oke adik-adik, selamat mendengarkan Dasatita. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Dasatita. Jangan lupa dilakukan ya adik-adik untuk Dasatitanya. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau gerak-gerak. Jangan lupa adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Siapa masih ingat? Oke, ayo Bang. Jangan lupa gerakannya ya. Tepuk tangan juga bisa. Katakan, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega. Dengan roti, roti, roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti, roti, roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega dengan roti. Iya ya adik-adik,
kita harus selalu mendukung sesama saudara di dalam Tuhan. Seperti tema kita hari ini, aku mengasihi saudaraku. Oke adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu roti dan mentega. Harus saling mendukung di dalam Tuhan. Nah, kita juga mau nyanyikan satu buah lagu lagi nih, yang sudah lama tidak kita nyanyikan. Apa kira-kira ya? Yang masih ada gerakannya sini, 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 sini. Kira-kira apa? KASIH. Ayo bang, kita nyanyikan ya. Boleh sambil tepuk tangan, pakai gayanya, jangan lupa adik-adik. Yang semangat. KASIH, 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 kasih. Kita ulang dari awal. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa sih adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulang dari awal, gayanya. KASIH, 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 kasih. Ulang lagi adik-adik, pakai gayanya. KASIH, 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 kasih. Kita katakan sama-sama, kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik benar, kalau kita punya kasih harus sabar, tidak suka marah-marah, harus saling mengasihi sama saudara. Nah adik-adik, kita mau belajar lagu baru nih adik-adik. Temanya masih mengasihi, judulnya juga mengasihi. Yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Ayo bang. Yesus mengasihi saya dan kamu, aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Bergandengan tangan bersama, kita menabur kasih Yesus, agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata,
tetapi mengasihi dalam kebenaran. Nah, benar ya adik-adik, kalau kita mau mengasihi bukan hanya di kata, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Harus didengarkan dengan baik ya adik-adik. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu dicatat yang penting, supaya adik-adik nggak lupa akan firman Tuhan dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang dari awal ya adik-adik dengan sikap berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami selalu mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, di dalam hidup kami suka membuat Tuhan sedih, suka membuat Tuhan marah mungkin dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, sebelumnya kami minta ampun kepada Tuhan Yesus atas semua dosa, kesalahan yang kami perbuat. Biarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu bisa semakin mengerti tentang firman Tuhan dan kami bisa selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyanyikan lagu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan bisa
memberikan semangat baru, sukacita baru di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami sama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarkan tema pada minggu ini, mengasihi saudara, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Didengarkan dengan baik. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita baca dulu firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 35. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 35. Oke adik-adik, sudah siap? Nah, kakak boleh bacakan ya. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 35. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maksudlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah kita lihat." Maka menangislah Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita kan sudah baca ayat firman Tuhan tadi. Perikopnya dari firman Tuhan ini itu adalah tentang Lazarus dibangkitkan. Itu ada kaitannya dengan tema kita minggu ini, yaitu Tuhan Yesus mau kita mengasihi saudara kita. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutin firman Tuhan ini, kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tampilkannya ada tulisan. Coba adik-adik perhatikan. Pastinya adik-adik sudah pada bisa baca kan ya, kelas kecil? Iya, apa tulisannya adik-adik?
Iya, kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Nah, adik-adik. Terus aku tunjukin lagi ada gambar orang yang berperilaku yang memiliki kasih, berperilaku kasih. Coba dilihat lagi. Iya, dia menolong temannya dan membantu temannya. Oke. Adik-adik, Kakak Pupi mau tanya nih adik-adik. Apa sih itu kasih? Adik-adik tahu nggak kasih itu apa? Iya, kasih itu adalah sayang. Nah, kenapa sih kita harus mengasihi adik-adik? Betul, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita anak-anaknya harus mengasihi juga seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk yang tadi Kakak Bobe bilang, seperti tema minggu ini adalah Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya mengasihi saudara kita. Tapi saudara kita itu apa aja adik-adik? Bisa kakak, bisa abang, bisa adik. Terus saudara kita itu bisa nggak ada teman? Bisa juga, bukan berarti karena dia bukan saudara kandung kita, bukan hanya sepupu, hanya teman. Itu juga bisa saudara kita ya adik-adik. Nah, seperti yang sudah kita baca tadi di firman Tuhan tadi ada 3 bersaudara kan yang adik-adik? Nah, ada yang ingat 3 bersaudara itu namanya siapa aja? Nah, namanya itu adalah, iya betul, Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, di antara 3 saudara itu ada satu yang sakit adik-adik. Siapa namanya tadi? Iya, namanya itu adalah Lazarus. Nah, sebagai saudaranya Lazarus, apa yang dilakukan sama Marta dan Maria? Iya, Maria dan Marta menunjukkan kasihnya itu dengan berdoa kepada Tuhan Yesus, dengan minta tolong kepada Tuhan Yesus akan disembuhkan kembali, akan dikasih kesembuhan sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu juga nih dengan kehidupan kita sehari-hari, baik kakak Poibe, baik pun adik-adik harus melakukan apa yang dilakukan oleh saudaranya Lazarus, Marta dan Maria. Kalau ada teman kita, kalau ada saudara kita yang sakit, kita harus mendoakan dia dan juga membantu dia dan mendukung apa yang terbaik supaya dia semua cepat sembuh dan juga bisa dia beraktivitas kembali lagi gitu. Kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantu adik-adik. Jangan pilih-pilih, dia kan nggak selevel dengan aku, dia kan bukan teman dekat aku, jadi aku nggak mau bantu dia. Nggak boleh, karena Tuhan Yesus juga nggak milih-milih untuk menolong, tapi semua anak-anaknya ditolong asal kita mau apa? Nurut sama Tuhan Yesus, terutama sama papa mama yang ada di rumah. Mengasihi itu bukan hanya karena mengucapkan aku mengasihimu, aku menyayangimu, tidak. Iya betul, boleh mengucapkan aku mengasihimu, tapi yang lebih penting adalah dari sikap kita, dari cara kita, dari tunjukkan sikap kita bagaimana mengasihi orang gitu loh adik-adik. Jangan yang di mulut kita bilang aku mengasihimu abang, aku mengasihimu kakak, aku akan membantumu adik, tapi ketika adik dan kakaknya minta tolong marah-marah. Terus ketika adiknya minta makanan, kakaknya nggak mau berbagi. Nah, jangan kayak gitu ya adik-adik. Kalau yang namanya mengasihi harus membuktikan, yaitu memberikan apa yang diperlukan. Contoh kalau makanannya ada 1, padahal adik-adik ini sebelah, bagi 2, ini ya adik buat kamu, kita bagi 2. Terus satu hal lagi, mengasihi itu dengan cara apa? Mendengarkan apa kata mama papa, patuh. Kalau kata papa nggak boleh keluar malam ya, jam 8 tidur, nurut. Terus ada juga membantu orang tua, menyapu,
membereskan piring, merapikan tempat tidur, itu juga mengasihi adik-adik. Bukan berarti mengasihi hanya tindakan, bukan, tapi dengan cara kita mengasihi orang tua, menghormati orang tua, itu pun mengasihi adik-adik. Bukan dengan hanya omongan gitu, bukan hanya dengan oh ya aku membantu orang yang kesusahan, itu juga mengasihi. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang mengasihi saudara. Jadi adik-adik, semoga mengerti dan semoga paham apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dengarkan hari ini, supaya nanti adik-adik sama kakak PB juga bisa mempraktekkannya. Jadi kita sama-sama minta hikmat sama Tuhan supaya kita diberi pengetahuan, kita diberi hikmat supaya kita dapat mampu melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Nah adik-adik, ini firman Tuhan hari ini, dan untuk kreativitasnya adik-adik, kakak Poibe mau adik-adik menggambarkan bagaimana bentuk kasih adik-adik kepada teman, kepada papa mama, kepada adik-adik. Contohnya bikin video adik-adik nih saling berbagi makanan atau makan bersama, atau adik-adik membantu papa mama, membantu beresin tempat tidur, membantu beresin tempat mainan yang sudah habis main tuh kan berantakan. Nah, membantu membereskan mainannya sendiri. Jangan sudah main sendiri, berantakin sendiri, minta tolongnya sama mama. Nah, belajar untuk mengasihi. Oke, adik-adik. Jadi untuk kreativitasnya adik-adik buat video, terserah videonya membantu mamanya seperti yang kakak Poibe bilang. Jadi dibuat semenarik mungkin, nanti dikirim ke aku atau ke Bang Ruben, dan nanti aku akan kasih nilai ya, mana yang terbaik dan terbagus. Tapi aku yakin dan percaya adik-adik pasti buatnya yang bagus-bagus. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah melalui online Tuhan, ibadah sekolah minggu. Bapa yang baik, kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, di mana hari ini temanya mengasihi saudara. Tuhan, mengasihi saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, berikan Bapa hikmat pengetahuan yang datang daripada Engkau, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, agar kami boleh mengasihi saudara kami, boleh mengasihi teman-teman kami, boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan juga Bapa boleh mengasihi saudara kami di luar sana juga Tuhan. Ajari kami Bapa untuk saling berbagi, ajari kami Tuhan untuk saling memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara kami Tuhan. Apapun itu ya Bapa, biarlah itu semua berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampuni juga Tuhan dosa kami Bapa, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Bapa yang baik, setelah ibadah online ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, dan berikan kami Bapa kesehatan yang datang daripada Engkau, agar apa yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga banyak dosa, kiranya ampuni Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Bye. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu tentang aku mengasihi saudaraku. Belajar dari tokoh siapa hari ini? Ada Lazarus, ada Marta, ada Maria yang saling mengasihi, dan juga Tuhan Yesus yang mengasihi saudara-saudara ini.
Nah, kita juga harus belajar ya adik-adik dari tokoh Alkitab kita pada hari ini. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Gemuruh Ombak Menderu. Ini lagu baru, kita ikutin pelan-pelan dan kita belajar lagu ini. Oke adik-adik? Ayo Bang! Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang mencinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Kita sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah kita manusia. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Nah adik-adik, dengan lagu ini kita harus belajar. Kita diciptakan untuk saling mengasihi. Adik-adik, kita sudah mau selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Seperti yang sudah abang tadi sebutkan di awal, bisa dikasih kepada orang tua, untuk diserahkan kepada gereja, atau adik-adik masukkan ke dalam celengan. Dan ketika nanti kita sudah masuk, celengannya itu dibawa ke gereja dan kita serahkan bersama-sama ke gereja. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau menaikkan lagu pujian Persembahanku. Ayo adik-adik. Yang belum tahu lagunya, diikutin ya. Diikutin pelan-pelan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tekan nyanyikan dari awal ya adik-adik. Ku bawa padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita sudah mengumpulkan persembahan adik-adik. Jangan lupa persembahannya diserahkan kepada gereja. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau tutup untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu telah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh Alkitab untuk saling mengasihi sesama saudara kami. Tuhan, dalam hidup kami mungkin kami sering sekali membuat Tuhan sedih dengan tidak mengasihi saudara kami, suka mencubit saudara kami, suka memarahi saudara kami. Ampuni kami Bapa, biarkan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami belajar untuk saling mengasihi sesama saudara kami. Bukan hanya kakak dan abang kami, tetapi orang-orang yang di sekitar kami, terutama orang-orang yang mengenal Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa dalam kehidupan kami. Kami masih menghadapi virus COVID-19. Tuhan, biarkan hari-hari ke depan semakin lebih cepat lagi untuk penanganan dalam COVID-19, sehingga kami bisa kembali hidup normal, kami bisa kembali lagi beraktivitas di luar Bapa tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir untuk tertular virus tersebut. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melaluinya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik juga Tuhan jagai kami. Semisal kami sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Semisal kami sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan pun berada. Terima kasih Bapa untuk
ibadah yang indah yang telah kami lakukan dari awal sampai dengan akhir. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan, selalu kami agungkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Yang sehat, Abang doakan supaya kita sembuh, supaya kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Kasih bilang